Pernah kepikiran nggak kenapa ada produk teknologi yang kayaknya keren banget, diomongin di mana-mana, eh tiba-tiba hilang begitu saja dari pasaran? Nah, hari ini kita akan coba bongkar misteri itu. Kita semua pasti pernah lihat kan, ada produk yang awalnya heboh banget, kayak Segway atau Plakso, tapi ujung-ujungnya mandek. Tapi di sisi lain, ada perusahaan kayak Salesforce atau LinkedIn yang malah berhasil menguasai dunia. Loh, kok bisa beda gitu? Apa sih rahasianya? Ternyata, jawabannya ada di sebuah peta yang selama ini salah dibaca oleh banyak perusahaan. Jeffrey Moore, penulis buku Crossing the Chasm, menyebutnya sebagai ilusi pemasaran teknologi tinggi. Dan ya, ilusi ini punya kelemahan yang fatal banget. Jadi, model tradisional ini yang disebut siklus hidup adopsi teknologi, kelihatannya sih masuk akal banget. Idenya sederhana, pasar itu dianggap berkembang dengan mulus, ya kayak lari estafet aja, di mana tongkatnya dioper dari satu kelompok pelanggan ke kelompok berikutnya secara berurutan. Bentuknya itu kurva lonceng klasik yang dibagi jadi 5 grup. Ada para inovator, si paling teki yang suka coba hal baru, terus tongkatnya dikasih ke pengadopsi awal, para visioner. Lanjut ke mayoritas awal, mayoritas akhir, dan terakhir para laggard atau skeptis, yang paling ogah berubah. Kelihatannya rapi dan mulus kan? Tapi, disinilah letak masalahnya. Perkembangan yang kelihatannya mulus ini ternyata cuma ilusi. Kenyataannya, di antara setiap grup itu ada retakan-retakan kecil. Tapi, ada satu retakan yang bukan sekedar retakan biasa. Itu adalah sebuah jurang pemisah. Betul, jurang yang dalam dan lebar. Jurang inilah yang memisahkan pasar awal yang isinya para visioner dengan pasar mainstream yang isinya orang-orang pragmatis. Oke, terus kenapa jurang ini bisa ada? Jawabannya simpel aja. Karena dua kelompok yang berdiri di masing-masing sisi jurang ini, mereka itu beda banget. Beda total. Alasan mereka mau beli produk baru itu beda, dan sumber referensi yang mereka percaya juga sama sekali nggak nyambung. Coba kita lihat bedanya. Para visioner atau pengadopsi awal, mereka ini cari lompatan kuantum. Mereka mau teknologi yang benar-benar baru, revolusioner, risiko tinggi, nggak masalah. Nah, sebaliknya, para pragmatis atau mayoritas awal, mereka cari peningkatan persentase. Mereka itu anti risiko. Mereka butuh bukti nyata, butuh referensi kuat dari orang-orang yang persis kayak mereka. Dan ini kuncinya. Bagi orang pragmatis, omongan para visioner itu nggak bisa dipercaya. Perusahaan yang nggak sadar akan perbedaan fundamental ini, ya udah mereka bakal jatuh ke dalam jurang itu. Mereka terus bakar duit, nungguin pasar mainstream yang ternyata nggak pernah datang. Akhirnya, ya seperti yang Jeffrey Moore bilang, mereka jadi perusahaan zombie, nggak benar-benar hidup, tapi juga nggak bisa mati. Oke, jadi pertanyaannya, gimana dong cara menyeberangi jurang mematikan ini? Jawabannya, jangan coba-coba melompat, tapi menyerbu. Maksudnya gimana? Strateginya bukan untuk langsung menaklukkan seluruh pasar mainstream sekaligus. Itu mustahil. Kuncinya adalah serangan yang sangat terfokus dan disiplin. Buku ini pakai analogi invasi D-Day di Perang Dunia Kedua. Jadi, daripada menyebar pasukan kemana-mana, kita konsentrasikan semua kekuatan kita di satu titik pantai yang sempit dan strategis. Dalam bisnis, ini artinya kita pilih satu ceruk pasar yang super spesifik, sebuah beachhead atau pijakan awal yang punya masalah sangat kritis yang cuma bisa diselesaikan oleh produk kita. Tujuannya apa? Jadi raja di kolam kecil itu. Dominasi total ceruk pasar itu. Kalahkan semua kompetitor di sana. Nah, kemenangan di ceruk kecil inilah yang akan menciptakan efek domino. Bakal ada word of mouth, bakal ada studi kasus, dan inilah referensi kuat yang dibutuhkan untuk akhirnya menarik perhatian para pragmatis di pasar sebelah. Tapi untuk memenangkan pijakan awal ini, kita butuh lebih dari sekedar produk inti yang bagus. Nah, ini penting banget. Para pragmatis itu nggak cuma beli produk, mereka beli solusi lengkap buat masalah mereka. Konsep ini disebut produk utuh atau whole product. Maksudnya produk utuh itu gimana? Gini, coba bayangin. Selain produk generik yang ada di dalam box, ada juga produk yang diharapkan. Hal-hal minimum yang harus ada, misalnya tablet ya harus ada Wi-Fi. Lalu ada produk tambahan, kayak App Store, yang bikin produknya makin berguna. Dan terakhir, ada produk potensial, yaitu semua kemungkinan pengembangan di masa depan. Intinya, kita harus pastikan pelanggan dapat semua yang mereka butuhin biar sukses. Entah itu support, training, atau integrasi. Bahkan kalau itu semua datangnya dari pihak ketiga, bukan dari kita langsung. Langkah terakhir yang nggak kalah penting, cara kita memposisikan produk.
Ingat, orang pragmatis itu butuh pembanding. Jadi kita harus menciptakan kompetisi di benak mereka. Caranya, kita posisikan produk kita di antara dua hal. Di satu sisi ada alternatif pasar, yaitu teknologi lama yang sudah mereka pakai dan kenal. Di sisi lain ada alternatif produk, yaitu teknologi baru lain yang membuktikan bahwa inovasi ini valid. Produk kita harus jadi pilihan paling cerdas di tengah-tengah. Jadi, kesimpulannya, konsep jurang pemisah ini bukan sekedar teori jadul. Ini adalah sebuah pola yang terjadi berulang-ulang di dunia teknologi. Memahami pola ini jadi kunci banget buat mengerti kenapa ada teknologi yang sukses besar dan ada yang gagal total. Dengan kerangka berpikir ini, kita jadi bisa melihat dunia teknologi dengan cara yang beda. Coba deh pikirin, produk-produk yang kita pakai sekarang, mana ya yang sebenarnya masih terjebak di dalam jurang, dan kira-kira mereka bakal berhasil nyebrang atau enggak ya?